Shalom Pak Erik dan teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh semua ada hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kebesaran Tuhan Dinyatakan. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Nah, pekerjaan Tuhan itu tidak dapat dihambat manusia, termasuk dalam perubahan hidup akibat disrupsi teknologi yang menghempas hidup manusia. Nah, dalam iman, kita perlu yakini, kita pun percaya pekerjaan Allah juga nyata dalam perubahan hidup akibat perkembangan teknologi yang ada. Jika dahulu tidak mungkin manusia terhubung dengan mudah dan cepat. Sedangkan sekarang teknologi itu bagaikan mujizat yang membuat waktu dan jarak terasa begitu cepat dan mudah untuk dilakukan. Teknologi menjadi salah satu alat Tuhan untuk mewujudkan pekerjaannya yang tidak terhambat. Sebagai manusia dan sebagai pengguna teknologi dipanggil mempergunakan teknologi ini demi memuliakan namanya. Ketika hal itu terwujud, maka damai sejahtera hadir dalam hidup manusia. Teman-teman terkasih semuanya yang ada di dalam Tuhan, cerita tentang tanda-tanda dan mujizat yang menyertai perjalanan gereja perdana dan kehidupan para murid adalah kisah tentang pemeliharaan Allah atau Providentia Dei yang tak berkesudahan. Allah menyatakan dirinya sebagai yang hadir dalam hidup gereja dan bersama-sama para murid dengan berbagai pengalaman mereka. Bagi kita yang hidup di hari ini pun, tanda dan mujizat Tuhan adalah tetap ada. Semua dirasakan dan dialami persekutuan orang percaya sebagai bagian dalam penyertaan Tuhan yang berlaku dulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, Allah membuat banyak tanda dan mujizat untuk membangun iman orang percaya. Dan sekarang pun tanda dan mujizat itu dipakai Allah untuk memelihara dan meneguhkan iman umatnya agar senantiasa berharap kepadanya. Dan di masa kini pun maupun di masa depan, tanda dan mujizat Allah hadir dalam teknologi yang menghadirkan damai sejahteranya. Kebesaran Tuhan dinyatakan melalui banyak tanda dan mujizat. Dan kebesaran Tuhan tidak dibatasi ruang ataupun waktu. Semua orang, termasuk para teman-teman semuanya, dipanggil menemukan tanda-tanda kehadiran dan mujizat Allah yang memelihara anak-anaknya, termasuk dalam perangkat digital dan teknologi yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Perikop ini mengajarkan bahwa ketika umat Tuhan hidup dalam kesatuan, ketaatan, dan iman yang sungguh-sungguh, kebesaran Tuhan akan dinyatakan dengan nyata. Jemaat mula-mula hidup saling percaya, sehati, dan berani bersaksi tentang Kristus. Dan melalui hal inilah kehidupan mereka, orang banyak melihat karya Allah dan semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Kebesaran Tuhan tidak hanya dinyatakan lewat mujizat besar, tetapi juga melalui hidup yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memakai manusia biasa untuk melakukan perkara luar biasa supaya namanya dapat dimuliakan. Ini mengingatkan kita bahwa hidup yang taat dan rendah hati membuka jalan bagi Tuhan untuk berkarya.
Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan ketika kita hidup sesuai kehendaknya, kebesaran Tuhan akan selalu dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita dalam keseharian kita, sehingga orang lain dapat melihat dan memuliakan Tuhan. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini dapat memperbarui hati kita dan dapat menjadi pedoman serta teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.